Beberapa tahun belakangan, landscape karir kita sangatlah berbeda. Mulai banyak role-role baru yang bermunculan dan kadang bikin kita galau kalau mau karir switching. Di video ini, gue akan bahas tentang sebuah buku yang ngebantu gue menavigasi karir switching. Hai folks, welcome back to my channel. Gue Vicario, seorang sarjana teknik yang memulai karir sebagai konsultan manajemen sebelum berpindah ke HR dan strategic project management. Pada kesempatan kali ini, gue pengen ngebahas tentang insight yang gue dapetin dari buku yang berjudul The Startup of You. Buku ini menarik karena sebenarnya kita itu sadar gak sadar adalah founder dari sebuah startup. Dan startup yang dimaksud di sini adalah karir kita. Ada persamaan antara menjadi founder startup dan membangun karir. Kita sama-sama memiliki full ownership terhadap situasinya, dan kadang-kadang kita memiliki kegalauan. Kira-kira jalan mana ya yang sebaiknya kita pilih? Ada 3 lesson dari buku ini yang gue udah pakai untuk membantu menavigasi karir gue, dan mungkin bisa ngebantu lo yang lagi considering buat karir switching. So, lesson yang pertama adalah untuk adapt berdasarkan aset, aspirasi, dan market reality. Let's say, lo adalah seorang sarjana teknik yang saat ini masih bekerja di dunia keteknikan atau mungkin di industri manufaktur. Saat ini, lo mungkin menggunakan aset-aset yang lo dapatkan ketika lo dari bangku kuliah karena misalnya lo paham banget terhadap hal-hal teknis. Nah, dari aset yang lo milikin ini, sebenarnya lo memiliki aspirasi ke depannya pengen pindah ke tech industry, let's say pengen menjadi seorang product manager. Nah, mungkin lo perlu lihat nih kira-kira dari role lo yang sekarang sebagai seorang engineer di manufacturing company, kira-kira transferable skill apa sih yang bisa lo bawa di role lo yang baru sebagai seorang product manager. Dari situ, lo juga jadi bisa lihat kira-kira apa nih skill set yang gue masih kurang, yang perlu gue kembangkan kalau misalnya gue pengen menjadi seorang product manager. Nah, setelah kita melihat antara aset yang kita punya dan aspirasi, kita tabrakin dengan market reality. Ketika kita ngomongin tech industry ini berubah dengan sangat cepat. Mungkin setahun yang lalu semua masih baik-baik aja dan masih banyak startup dapat banyak funding. Tapi tahun ini mulai tuh ada indikasi yang disebut sebagai bubble burst, di mana mulai banyak startup yang kehilangan valuasinya dan even terpaksa untuk melakukan pengetatan atau pengurangan jumlah karyawan. Sehingga di sini mungkin akan mempengaruhi keputusan lo apakah tech industry ini adalah industri yang ingin lo masukin sekarang apa enggak. Gue personally ngerasa industri ini masih prospek banget, tapi kalau misalnya lo ada di posisi untuk pengen wait and see dulu dan pengen ngelihat selama beberapa bulan ke depan, oke banget lo, dan malah dianjurkan supaya lo benar-benar bisa nge-match antara your asset, your aspiration, dan juga the current market realities. Lesson yang kedua adalah to take risks. Jadi, banyak banget startup yang akhirnya bisa successful karena mereka itu mengambil resiko-resiko besar yang akhirnya membuat perusahaan mereka memiliki competitive advantage yang bagus. Misalnya ketika Netflix waktu itu mengubah diri mereka, nggak cuma dari sekedar mengantarkan DVD pinjaman, tapi mereka beneran menjadi live streaming platform, itu benar-benar bikin mereka memiliki competitive advantage yang berbeda dibandingkan platform-platform lainnya. Apakah itu artinya kita juga harus mengambil resiko yang besar? Well, mungkin iya, tapi yang gak kalah penting buat kita atur adalah kita memiliki planning yang baik. Karena dengan planning yang baik, kita berada di posisi yang strategis untuk mengambil resiko yang juga besar. Di buku ini gue belajar tentang konsep plan A, B, dan Z. Maksudnya adalah, plan A itu adalah tetap ngelakuin apa yang kita lakuin sekarang, tapi let's say misalnya kayak tadi, di industri manufaktur kita pengen memanjat karir ladder. Plan B adalah sebuah rencana sampingan yang sebenarnya lebih sesuai dengan aspirasi kita. Kalau dengan contoh tadi, misalnya lo pengen pindah ke tech industry sebagai seorang product manager. Sedangkan plan Z itu adalah backup plan, yaitu adalah plan yang akan lo lakukan kalau misalnya plan A dan plan B tidak berjalan dengan baik. Plan Z, salah satu yang mungkin bisa dicoba adalah misalnya tinggal balik lagi sama orang tua, atau misalnya jadi freelancer dengan memanfaatkan platform-platform di mana kita bisa menjual jasa kita. So itu contoh aja, tapi sebaiknya lo ngedefine tentang apa plan A, B, dan plan Z lo. Karena ketika lo udah punya plan ini semua, lo berada di posisi yang lebih baik untuk mengambil resiko-resiko besar.
Kenapa sih resiko ini adalah hal yang mungkin perlu diambil? Karena sama seperti startup yang kadang-kadang mendapatkan momen breakthrough, di mana mereka misalnya dapat funding, atau mereka tiba-tiba dapat traction besar dari customer, mungkin juga kita mendapatkan momen breakthrough. Misalnya kita tiba-tiba di-approach sama recruiter dari perusahaan yang kita inginkan, atau misalnya kita dapat kesempatan untuk kerja sama kakak mentor yang udah dari lama banget buat kita incar. Saat itu, mungkin kita perlu buat mengambil resiko, dan dengan persiapan yang udah kita lakuin, kita bisa lebih pede dan jadinya nggak terlalu menganggap itu resiko yang besar untuk diambil. Lesson yang ketiga adalah untuk grow your network. Saat ini, sayangnya networking sering banget mendapatkan konotasi yang negatif. Karena itu seperti kita datang ke sebuah acara, dan tujuan utama kita adalah gimana nih caranya kita mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Itu adalah sebuah perspektif yang sangat short term untuk melakukan networking. Di buku ini juga dijelaskan bahwa untuk urusan networking, yuk kita fokus sama hal-hal yang lebih sifatnya relationship building daripada kita itu sekedar kenalan-kenalan aja sama orang. Selain itu, kita juga diajak untuk lebih banyak berfokus sama quality instead of quantity. Kita nggak perlu network sama orang sebanyak itu, cukup kita network dengan orang yang tepat, yang kira-kira kita cocok untuk membangun relationship dan yang relevan dengan situasi kita saat ini. Gimana tuh caranya menentukan kira-kira cocoknya networking sama orang yang seperti apa? Well, buat gue akan jauh lebih sustainable hubungan networkingnya kalau kita cari orang di mana kita bisa sama-sama saling menguntungkan. Kalau gue bisa kasih contoh, misalnya kalau lo nge-reach out seorang product manager yang mungkin misalnya dia nggak aktif di mana-mana, mungkin agak susah gimana caranya kita bisa membuat hubungan yang win-win. Tapi misalnya kalau lo ketemu product manager yang juga ternyata suka sharing di komunitas, mungkin lo bisa bantuin dia dengan, Kak, aku lihat kakak suka nih bikin program sharing tentang product management. Aku mau dong jadi volunteer di komunitasnya kakak. Atau let's say misalnya lo bisa menawarkan menjadi ghostwriter-nya dari si kakak tersebut, karena misalnya kakak tersebut memiliki banyak banget ide yang pengen dia tuangkan ke dalam tulisan, tapi dia nggak punya waktu, sehingga lo menawarkan untuk menjadi penulis bagi si kakak tersebut. Dan let's say kalau misalnya lo mau menawarkan service-service kayak begini supaya lo bisa building relationship sama dia, cara yang paling simple adalah lo langsung reach out aja ke LinkedIn-nya dia dan bilang, Kak, mau nggak kakak ngomong terus aku tulisin supaya kakak punya banyak artikel yang bisa di-sharing. Tapi kalau lo mau go to the next level, yang bisa lo lakukan adalah misalnya lo datang ke website-nya dia, atau lihat talks-nya dia di YouTube atau di Spotify, lalu lo bikin artikel berdasarkan talks dia tersebut. Dan lo langsung kasih dokumen itu ke dia dan bilang, Kak, gue udah dengerin nih talks lo sebelumnya, dan dari talks lo itu gue menangkap ada beberapa takeaway ini yang gue share artikel berdasarkan apa yang udah lo bilang. Dengan melakukan itu, lo bisa langsung add value sama kakak tersebut, dan itu adalah langkah awal yang penting untuk membangun hubungan yang sustainable. Nah, mungkin lo mager melakukan hal tersebut, karena misalnya, terus gimana dong kalau misalnya gue udah capek-capek ngelakuin itu ternyata kakaknya nggak respon? Well, yang namanya networking memang mengikuti proses trial and error. Tapi kalau lo bayangin, even ketika kakaknya menolak, lo actually udah belajar sesuatu dan lo menambah pengalaman lo dalam networking with stranger. Yang kalau lo pengen belajar lebih jauh, gue udah capture di video ini. That's it for now. Kalau lo suka belajar juga dari buku, tapi nggak punya banyak waktu karena sekarang lagi sibuk, lo boleh tonton 2 video ini, di mana gue ngebahas buku-buku favorit gue dan lesson dari buku itu. See you next time!